melihat, mencontoh, that's it, mendengarkan, that's it, gitu. Si anak dikasih lagu-lagu sederhana. Kalau kita bicara musisi yang profesional ya, jadi memang harus mengerti teori. Umur 5 tahun Ada banyak. Ya? Anak berkebutuhan khusus juga. Halo Sobat Musik, selamat datang di Forensik, Forum Edukasi Musik. Ya, jadi Sobat Musik, ini adalah program terbaru dari Purwacaraka Musik Studio Cabang Kemang Pratama, di mana di sini kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan musik tentunya. Nah, jadi sedikit informasi buat Sobat Musik. Jadi Purwacaraka Kemang Pratama ini adalah lembaga yang berdedikasi di dalam bidang pendidikan musik, yang akan didampingi oleh guru-guru yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Nah, jadi untuk Sobat Musik yang memang ingin tahu lebih lagi tentang Purwacaraka Musik Studio Kemang Pratama, nanti akan ada di deskripsi. Silahkan dicek di situ. Oke, Sobat Musik, untuk episode pertama ini kita akan open mic bersama dengan salah satu instruktur musik Purwacaraka Kemang Pratama tentunya. Beliau sudah berpengalaman dalam mengajar lebih dari 19 tahun. Kita sambut Pandu Jalmoro. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ke Pandu? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Sehat semua. Sehat semua ya. Keuangan sehat? Sehat. Oh sehat. Ya, takutnya keuangannya kembang. Agak-agak sakit gitu agak ya. sakit tapi enggak ya. Mudah-mudahan sehat. Oke, sehat, tentunya ya. sehat semua ya. Oke, Kak Pandu, sedikit dong, gue tuh pingin tahu tuh maksudnya. Coba Kak Pandu kan salah satu pengajar di sini ya. Iya. Pengajar piano dan keyboard. Ya, oke. Cerita sedikit dong Kak Pandu. Awalnya Kak Pandu tuh belajar musik ya, kita. Belajar musik dulu, maksudnya menimba ilmu musik tuh di mana? Coba bisa ceritain Kak Pandu. Oke, awal pertama suka ya, awal pertama kan dari kecil ya, sebenarnya dari 9 tahun udah suka sama musik gitu ya, karena dari lingkungan juga kan, jadi misalnya ada orang nyanyi terus kita kok tertarik, ada orang main gitar kita kok tertarik gitu ya. Dari kecil juga kan di TV dulu, di TVRI dulu kalau sore itu kan juga ada acara musik tuh buat anak-anak. Terus TVRI. ada TVRI pada saat itu, jadi nggak seperti sekarang ya. Sekarang udah canggih banget ya, stasiun TV udah banyak. Dulu hanya TVRI, jadi setiap sore itu ada acara kayak mungkin Ayo Bernyanyi dulu ya. Tahun berapa tuh masih ingat nggak? Ya tahun berapa ya? Yang jelas mungkin tahun-tahun 80-an ya lah ya, 80-an tuh iya kan. Di situ kalau ada Ayo Bernyanyi kan ada paduan suara ya kan. Tuh udah seneng tuh dari dengerin pecah suara gitu ya, ya kan. Terus ada yang ngiringin. Ada yang main musik, ada yang main piano itu. Nah, itu udah klik gitu loh, kayak gimana gitu. Suka aku. Menarik. Okay. Dari situ juga denger musik yang lain gitu ya tuh, cara ngiringin orang gini, akhirnya belajar, banyak dengerin, terus les juga dulu, jadi latihan sampai sekarang jadi profesi. Maksud saya tuh dulu berarti les musik ya? Oh, les musik dulu. Les musik. Iya, les musik. Dari umur dari kelas berapa? 9 tahun. Itu kelas 3 lah. Kelas 3 SD, 9 tahun. Jadi itu adalah momen pertama Kak Pandu itu belajar musik. Iya, belajar musik. Didampingi oleh seorang guru yang profesional tentunya. Iya, tentunya. Dan di lembaga musik juga tentunya. Iya, di lembaga musik. Oke. Nah, terus habis itu, terus momen pada saat maksudnya Kak Pandu start untuk maksudnya memulai profesional sebagai seorang pengajar itu kapan? Sebagai pengajar ya? Iya. Mungkin kalau sebagai pengajar awal-awal tahun 2000 lah udah. Itu udah. Udah. Ya. Jadi sebelumnya mungkin tahun 19 udah mulai ngajar sih, tapi mungkin kurang pede. Jadi maksudnya mungkin hanya privat aja gitu lah, ke rumah. Oh, tapi, awalnya privat. Privat lama-lama pas awal tahun 2000 udah berani
Mengirim lamaran ngirim gitu ya, lamaran maksudnya untuk gitu. menjadi instruktur Heeh, gitu. lama-lama sampailah berlabuh di Purwacaraka Musik Studio Wes, tentunya. luar biasa. Jadi itu tahun berapa tuh? Masih start di Purwacaraka Kemang Pratama ini tahun berapa? Aku start bergabung di Purwacaraka tahun 2003 hingga saat ini. Jadi mungkin sahabat musik bisa tahu berapa Iya. belas tahun aku di Purwacaraka. 19 tahun sobat musik. Iya, seperti Jadi itu. coba pengalamannya tuh udah makan asam garam semuanya ya. Kira-kira seperti itu. Manis, pahit Manis, semuanya pahit, ya. ya. Naik turun Naik ya. turun Oh, ya. luar biasa ya. Ya. Oke, Kak Pandu. Oke. Nah, Kak Pandu, ini kan bicara tentang musik ya. Jadi pengertian maksudnya musik itu kan jangkauannya luas banget Jangkauannya luas banget, betul. ya. Musik maksudnya dari produksi musik, musik composing, music Iya, writing, iya. ya Musik kan? film gitu ya musik kan, film, ya. scoring itu Scoring, ya. ya, Oke, tepatnya itu scoring. luas banget. Nah, gue tuh pengen tahu dulu deh Kak Pandu. Menurut Kak Pandu nih, musik itu apa sih? Oke. Musik adalah nada-nada yang teratur dan menghasilkan ritmis irama yang teratur pula tentunya. Nah, Itu pengertiannya iya, ya. gitu. Nada Nada ya, Bunyi-bunyian. bunyi-bunyian yang teratur ya. yang menghasilkan. Menghasilkan irama, Ya, oke, irama. Oke, itu definisinya ya. definisi musik. Soalnya begini Kak Pandu, ya kita kan tahu maksudnya kadang-kadang tuh orang tuh hidup tuh maksudnya kan kita nggak bisa lepas dari musik gitu Iya, loh. benar. Bagi kita atau bagi Kak Pandu tuh maksudnya music itu is a part of our life, betul nggak? Betul banget. Bener banget, Karena kan? setiap manusia sebenarnya dari kecil udah mengenal musik dari detak Dari jantung dalam aja. kandungan. Iya, dalam kandungan. Nah, Benar. kita kan manusia ada detak jantung kan. Betul. Tak itu semua itu ketukan teratur deh. Kecuali udah kalau irama, ya itu irama. irama, ya ketukan bisa irama. Kalau misalnya ketukan nggak teratur ya bukan musik. Jadi kita udah sebenarnya dari lahir memang udah dikasih irama sebenarnya. Oke, jadi maksudnya kita tuh nggak bisa lepas dari musik sebenarnya. Nggak bisa lepas maksudnya. dari musik. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita nggak mendengarkan musik tuh kayaknya gimana? Iya. Malahan menurut gue musik itu kadang-kadang bisa ngebangun mood. Nah, membangun mood Betul, dan dia menyelaraskan antara tubuh kita dengan otak. Oh, Gitu. iya. Tapi kadang-kadang musik juga bisa ngebawa, apa tuh namanya ya? Menghadirkan atmosfer tertentu. Oh Kak iya, Pandu. betul sekali. Bener ya. Apalagi kalau iya. Jadi apalagi kadang-kadang maksudnya ada musik tuh yang kita mendengarkan musik tertentu bawaannya tuh pengen, wah maksudnya energi. itulah Bener. musik makanya, Ya itulah kan? musik ya kan. Itulah magicnya musik itu begitu Magic, ya. ya betul. Jadi memang tuh ada magisnya musik itu ya begitu Iya, ya. betul. Oh, oke. Nah, terus Kak Pandu, kalau misalnya kita tadi sudah bicara maksudnya pengertian musik, maksudnya seberapa penting, maksudnya tentunya kita nggak bisa lepas dari namanya edukasi dalam musik gitu ya. Ya. Menurut Kak Pandu, belajar musik itu penting nggak sih? Wah, belajar musik sangat penting tentunya. Dan lebih sangat penting lagi diawali dari usia 0 sampai 6 tahun. Disitulah tempat belajar musik yang paling baik, paling maksimal. Karena menurut Benjamin Bloom itu tahun 1964 dia udah mengadakan penelitian. Jadi udah research lah. Nanti generasi berikutnya juga ada. Tapi dia tahun 1964 itu udah mulai research bahwa musik itu sangat dibutuhkan buat manusia karena ada sekitar 100 miliar sel otak yang siap distimulasi, siap menerima stimulasi musik tadi. Ketika mendengarkan musik ya, jadi akan merespon, Iya, ya. itu dia. Sel-sel musik itu akan merespon Iya. gitu ya. Maksudnya jadi akan membuat orang itu mungkin lebih energik, lebih kreatif, ya, lebih positif lebih bawaannya, positif dan bisa auranya. menstabilkan antara logis dan emosional. Itu penting banget tuh musik. Jadi oke. Jadi golden age, maksudnya umur-umur yang sangat penting untuk anak-anak ya, diperkenalkan musik itu 0 sampai 6 tahun ya, 0 golden sampai age 6 ya. tahun itu ya. Dan Jadi, itu udah ada penelitiannya. based on
fact berarti ya, penelitian, Iya, research. udah ada research. Jadi nggak bisa maksudnya ya kita nggak bisa bilang bahwa ya ntar aja deh anak aku deh, maksudnya ntar udah SMP atau udah gitu nggak Iya. juga ya, karena Ya, kita nggak juga, berdasarkan ya. ada researchnya itu Iya, ya. udah gitu. ada Jadi itu researchnya. adalah momen-momen maksudnya dimana kalau misalnya kita bisa mau memperkenalkan musik ke Iya, anak-anak kita iya, ya. betul. Oke gitu Kak Pandu. Oke, nah terus begini Kak Pandu. Banyak oke, misalnya kita sudah anak-anak itu sudah diperkenalkan musik mulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Pasti kan ya namanya anak-anak lah, paham lah ya anak-anak tuh gimana, maksudnya up and down-nya dalam mood-nya dalam maksudnya kita mengajarkan anak-anak bermusik itu maksudnya Kak Pandu punya ini nggak tips nggak sih? Jadi biar anak-anak tuh nggak boring gitu loh. Oke. Kan banyak orang tua misalnya, aduh Kak Pandu anak aku tuh susah banget latihannya deh, gimana sih caranya gitu kan? Menurut Kak Pandu ada Ya. tipsnya nggak sih? Jadi kalau untuk pendidikan dasar buat anak-anak kayak gitu, itu kan nanti ada kelas buat anak. Jadi diperkenalkan mungkin si anak dikasih lagu-lagu sederhana, mungkin dia bertepuk tangan, dicampur dengan menari, campur dengan lagu tentunya, dengan ada guru yang membimbing profesional gitu ya di bidangnya. Nah, dengan demikian kan anak juga dia mendengar dari gurunya, dia akan bertepuk, dia akan ngikutin irama. Nah itu udah belajar musik sebenarnya. Ada irama situ, ada ketukan di situ. Iya maksudnya mengemas musik maksudnya biar nggak Boring. yes. Ya lagu itu kan bisa dengan dicampur sama menari. Oh, Otomatis anak juga motorik iya. mereka Oke. bekerja kan motoriknya. Oh gitu. Jadi cara mengemasnya begitu tips Iya, tipsnya. Tapi kapan tuh pernah maksudnya ada murid-murid yang let's say umur 5 tahun? Ada, Banyak ya? banyak juga. Banyak Jadi tergantung banget. kalau anak itu masih sangat 5 tahun lah katakan ya, dia udah itu usia juga masih golden age kan, golden banget ya. Kita kasih dengan lagu-lagu yang sederhana, yang dia sering mendengar, yang familiar buat dia, kita ajarkan cara tangan yang benar, bentuk tangan yang benar. Nah dari situ dia udah mendengar kan, udah mendengar, meniru, nanti dia bisa akan memainkannya dengan baik tentunya. Oke. Jadi sobat musik, jadi jangan takut. Misalnya ada orang tua gitu yang pengen memperkenalkan putra putrinya untuk belajar musik. Jadi mungkin bisa dimulai dari usia-usia yang dini gitu ya. Karena semakin cepat juga mungkin akan semakin bagus ya. Semakin Kapan baik, ya. semakin baik. Kan karena kita lihat banyak juga musisi-musisi yang berbakat itu dimulai memang jadi dari pengenalan musik yang dari usia dini ya. Iya. Banyak banget Iya, gitu ya. betul. Ada ini nggak, Kak Pandu tahu nggak maksudnya anak-anak yang berbakat di bidang musik itu sih? Gimana? Maksudnya Hah? anak-anak yang berbakat di bidang musik dalam misalnya Kak Pandu kan ngajarnya kan piano. Ah. Tahu nggak maksudnya pianis-pianis cilik ada nggak? Pernah tahu? Oh banyak sekali kalau piano, apalagi di Indonesia juga banyak yang go internasional ya, kayak Banyak misalnya itu yang dia masih 10 tahun tapi dia udah masuk Grammy Award kan dulu, Joy. Oh, Joy, dia masih 10 tahun. Joy Iya, itu ya. Joy. Iya, yang kacamata itu Iya, ya. memang kacamata itu benar, yang agak-agak iya. cadel, tapi itu anak bisa dibilang ajaib. Ya. Ajaib. Ajaib, karena dia masih begitu muda, bayangkan nanti udah umur-umur dewasa kayak apa itu. Kak Pandu percaya nggak bahwa maksudnya begini, setiap anak itu kan atau setiap orang itu kan dilahirkan dengan ada punya bakat, Oh iya, punya bakat, ya. punya talenta. Bedanya nih Kak Pandu, anak yang berbakat sama yang enggak dalam proses penyerap musik, pembelajaran musik tuh ada bedanya nggak menurut Kak Pandu? Kalau bakat di musik ya yang saya tahu itu sebenarnya hanya 3% aja, Pak. Bakat Bakat, hanya 3% aja. jadi bakat itu berperannya 3%. Cuma 3%. Selebihnya praktis terus. Praktis, latihan. Gitu ya. Pasti bisa. Jadi bisa dibilang, jadi mungkin semua anak pasti bisa. Pasti Betul, bisa. ya? Nah, cuma di musik itu nggak bisa instan. Betul. Ya. Tadi aku bilang bakat cuma 3%, selebihnya latihan terus. Dia nggak bisa instan di musik. Jadi mungkin kalau ada mungkin anak yang baru les 3 bulan, 4 bulan, terus nanti orang tuanya juga akan nanya, kapan tuh nih udah
3-4 bulan kok masih mainnya masih begini ya, itu perlu lebih sabar lagi dan more practice lah istilahnya. Iya, jadi maksudnya semuanya itu kan memang gini, mungkin kalau bakat itu cuman mempermudah bahwa maksudnya dia punya kelebihan untuk memahami lebih cepat gitu aja Iya, kali iya, ya. iya. Iya Dan ya, pada maksudnya dasarnya semua menyerap orang lebih punya. cepat gitu ya. Iya. Bakat itu menyerap lebih cepat. Bisa dikatakan seperti Iya itu. kan? Selebihnya ya udah practice ya kan. Practice ya. Jadi ada pepatah memang nggak bohong ya, practice makes perfect. Perfect. Betul Ya. Luar biasa gitu. Oke, sobat musik, jadi obrolan kali ini menarik banget ya. Terus begini, Kak Pandu, musik itu ya yang saya tahu nih ya. Jadi kemarin-kemarin itu saya sempat berdiskusi gitu Kak Pandu dengan orang tua murid gitu ya. Jadi begini, anaknya itu dia punya anak gitu, dia tuh ini anaknya tuh berkebutuhan khusus. Oh, Kak berkebutuhan Pandu. Gitu, Down syndrome gitu kan. Nah, terus kemarin tuh saya sempat berbincang-bincang, maksudnya ngobrol sama orang tuanya gitu. Terapisnya gitu, jadi si dokternya itu memang menyarankan kalau bisa Bu, anaknya dikursuskan musik ya. Nah, menurut Kak Pandu bener nggak, maksudnya sejauh apa sih maksudnya peran musik itu untuk mempengaruhi, maksudnya sebagai terapi gitu, sejauh mana musik itu berperan sebagai terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Ya. Jadi benar sekali tadi, musik adalah salah satu terapi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Karena saya sendiri ada pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi anak ini udah mungkin salah satu terapinya kan dengan musik. Jadi mungkin anaknya mungkin yang tadinya kurang memperhatikan gitu di kelas gitu, pelan-pelan kita ajari bentuk tangannya gini. Memang susah pertamanya karena kan mungkin belum terbiasa juga kali ya dia. Jadi satu-satu jarinya kita pegang tangannya pelan-pelan, satu-satu ya. Mungkin itu juga membutuhkan waktu dan kesabaran juga ya. Itu harus sabar ya, mungkin orang tua juga sabar. Salah satu terapi tadi tangannya dibetulin, tangan kiri yang mana, terus dia banyak mendengarkan lagu. Di rumah juga harus sering didengarkan lagu sama orang tuanya. Nah, di kelas juga kita kasih yang katakanlah kalau secara kurikulum mungkin anak ini belum bisa ngikutin kurikulum misalnya halaman 10 lah, mungkin kita ke halaman 9 dulu, kita rapihin dulu itu bentuk tangannya, betul lama mudah-mudahan bisa. Karena saya ada pengalaman gitu, dan sekarang dari yang tadinya nggak tahu ketukan, bayangin. Ketukan kalau di musik kan mutlak ya. Kayak mutlak tempo dia, tempo itu kan tempo mutlak. Mau dia pelan, mau dia lambat terus, pelan-pelan terus. Jadi kita kasih tempo yang pelan dulu. Waktu pertama-tama belajar susah banget untuk ngikutin tempo. Jadi katakan 4/4, mungkin dia satu birama bisa jadi 5, bisa jadi 4,5, bisa 4,2 ya kan, nggak teratur kan. Lama-lama kita ajarin dia bisa teratur, bisa teratur. Tapi tentunya perlu latihan dan kesabaran juga. Dan itu ya perhatian khusus juga tentunya dari orang tua. Dari orang tua. Nggak bisa lepas juga peran dari juga dari orang tua ya. Makanya kita juga harus ngobrol sama orang tuanya pada itu. Ini PR-nya halaman 9 nih katakan ya. Tangan kanannya dulu ya, karena langsung 2 tangan belum bisa. Minggu depannya mungkin tangan kanannya masalah. Oke, masih tangan kanannya dulu ya, tapi udah sampai birama mungkin ke 20 gitu kan. Nanti, itu maksudnya anak yang berkebutuhan khusus Down syndrome atau hyperaktif. Nah, kalau yang namanya berkebutuhan khusus kan memang juga dia ada tingkatannya ya. Iya. Ada tingkatannya ya. Bisa dikatakan kalau untuk yang agak berat ya, itu memang perlu kesabaran yang lebih lah. Yang pernah Kak Pandu itu bisa dikatakan ya menengah lah. Dia menengah. Oh, menengah. Berarti berinteraksi bisa anak itu. Bisa. Oh, gitu. Soalnya kan ada yang apa? Hyperaktif kan. Oh, itu jadi di dalam kelas tuh nggak bisa diem tuh. Iya. Apa jadi pendok jambak rambut lah. Ada yang gitu ada ya. Kan Pandu ya. Pas masuk kolong itu kan. Lompat-lompat gitu kan, lempar-lempar stick gitu kan. Iya. Nah, terus jadi gini, terus treatmentnya gitu Kak Pandu. Kita kan juga harus
eh apa ya, maksudnya punya kesabaran lebih ya Kak Pandu ya. Maksudnya belum lagi kalau misalnya tantrum, ngamuk dalam kelas. Iya kan pernah Iya, tuh iya. pasti kan. Nah, maksudnya treatmentnya Kak Pandu tuh gimana gitu untuk menenangkan gitu loh. Karena kan anak-anak kayak gitu kan mereka harus merasa ini dulu Kak Pandu, Nyaman, betul, nyaman di betul, kelas, betul, iya. betul. Ketika mereka sudah merasa nyaman terhadap seseorang yang baru gitu mungkin ya, dia kan mungkin lebih bisa menerima. Iya. Iya kan? Maksudnya terus Betul. treatment Kak Pandu tuh gimana? Treatment anak-anak begitu gitu loh. Biasanya sih aku ya Ada treatment khusus apa gitu, eh, harus maksudnya ritual, nah maksudnya bukan ritual, maksudnya stepnya mungkin kan berbeda dengan anak yang maksudnya umumnya gitu ya. Iya. Harus apa dulu, step pertama oh harus begini, step keduanya begini, ketiga begini ya gitu. anaknya misalnya, kalau aku sih biasanya tergantung juga kan, kita ngobrol kan, pasti harus ngobrol juga sama anak juga, sama orang tuanya juga ya kan. Wah, anaknya nih kalau kita ajarin untuk note yang mudah-mudah aja kok susah banget ya. Jadi dia bukan susah tapi nggak konsentrasi mungkin. Nah, jangan semuanya dikasih, mungkin sebagian iya, dulu iya, aja, iya, sebagian. iya. Jadi note ini tuh letaknya ada di, kalau di piano mungkin di tuts yang sebelah sini nih. Jadi jangan semuanya diajarin dulu. Ya katakan note itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si dan seterusnya, dan Satu-satu satu aja dulu misalnya aja. do aja do terus aja, gitu ya. do terus. Selain ini do di mana? Nanti kan kalau di papan piano kan panjang ya. Jadi ini do yang tengah loh. Ini do tinggi. Ya, ini ke do tengah lagi. Terus ini dulu lama-lama dia hafal sih. Hafal. Nanti mungkin di hari kedua dua not. Ini Iya, re-nya. iya, Re juga masih banyak kan? Ini mi-nya. Nah, terus ini not C, ini D terus untuk, dan usahakan nulis juga, jadi C itu di mana sih, bentuknya kayak apa sih C? Oh begini di sini ya, ada Seru ada gitu garis ya. bantunya, seru ya, terus Seru lama-lama ya. suka dia. Maksudnya memang kita secara maksudnya dulu kita belajar musik memang nggak ada apa namanya ya, nggak ada ilmu khusus sebenarnya Kak Pandu ya. Ya. Bener kan? Iya, Nggak ada benar. ilmu khusus untuk maksudnya mengajari musik ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya. Berarti kita maksudnya Kak Pandu learning by doing. Nah, Iya dan kan? kita Benar juga kan? harus banyak baca juga tentunya. Betul. Di artikel-artikel musik, artikel-artikel yang membahas anak berkebutuhan khusus juga gitu. Luar biasa sekali. Tapi sabar ya Kak Pandu ya. Ya, Hmm? alhamdulillah sampai sejauh ini sih fine aja, dan saya juga banyak belajar dari pengalaman saya itu. Oh, jadi gini banyak belajar juga sih sebenarnya. Oke, seru. Oke. Kak Pandu kan ngomong terus nih. Iya nih. Silakan diminum. Oh, udah boleh. Boleh saya kira aja dong. pajangan aja nih. Kan kering, takutnya ada yang kering Oh iya. di sini. Tapi gitu pemirsa loh. di rumah juga Apa kering itu? juga nggak? Mungkin dia udah nyiapin kopi juga di rumah. Oke, Sekarang sobat aku minum musik. ya. Nah, Aku minum ya. silakan sobat Oke. musik yang mau ngambil cemilan, makanan apa minuman silakan. Oke, aku cobain ya, Bang. Oke. Perlu cheers dulu nggak kita? Oh iya, benar. Waduh. Wah, enak banget nih. Nikmat ya. Nikmat. Jadi obrolan Ngobrolnya kita semakin lebih lancar. lebih ya. santai. Santai, lancar. Ya. Oke. Nah, terus begini Kak Pandu. Sekarang kan kita hidup nih di zaman yang semuanya ini serba apa ya namanya? Serba instan. Serba mudah mendapatkan semua informasi Mm-hmm. dari internet tentunya. Jual Ya. internet, ya betul. Nah, terus begini Kak Pandu. Jadi apalagi yang semua yang berhubungan dengan maksudnya pelajaran-pelajaran musik banyak banget kan di internet Kak Pandu. Kita bisa ngelihat misalnya belajar apa cara Iya. acara apa aja Apa maksudnya aja. ya kan. Iya. Nah, menurut Kak Pandu belajar itu maksudnya penting nggak sih kalau kita itu harus didampingi ya, didampingi oleh seorang guru lah, let's say seorang guru atau misalnya let's say orang yang ya intinya lebih mengerti lah. Menurut Kak Pandu penting nggak harus didampingi itu kalau misalnya kita mau start untuk belajar, Ya. penting nggak sih? Oke ya, tentunya sangat penting banget ya. Karena kalau misalnya belajar sendiri atau otodidak ya dikatakan. Yes, Oke. betul. Banyak juga orang yang bisa main otodidak atau mungkin Betul. main gitar, Betul. otodidak. Tapi dia nggak tahu sebenarnya yang dia mainin tuh apa. Bener atau enggak? Bener gitu apa kali enggak? ya? Belum bentuk jarinya. Bentuk jari kan juga nggak bisa nggak bisa dibohongin juga kan orang yang bermain baca sama otodidak gitu ya. Makanya pentingnya
ada guru yang mendampingi di situ. Ini tangannya salah nih. Atau kalau di piano ya mungkin bentuk tangannya harus bulat. Bulat gimana? Nah, bulat tuh gimana sih? Misalnya gitu. Nah, seperti itu. Dan juga yang paling penting kan sebenarnya kan interaksi ya. Mm-mm. Interaksi maksudnya ya kita dengan pengajar gitu kan. Iya. Iya, Iya juga. benar Iya. ya. Betul juga. Soalnya kan banyak juga ya sekarang banyak juga kalau misalnya ya bisa dibilang musisi-musisi yang otodidak tuh banyak banget kan. Banyak. Tapi belajar otodidak juga bukan berarti salah, Betul, tapi dia kan udah ada niat untuk belajar kan. Jadi Tapi oke. akan sangat bagus banget dan bermanfaat kalau dia didampingi sama guru. Jadi bisa dibilang otodidak ditambah dengan belajar didampingi seseorang itu mungkin akan hasilnya jauh lebih Jauh lebih bisa berlipat-lipat. Ya, bagus karena lagi gitu kan. kalau otodidak tuh kan berarti dia mungkin praktek aja. Dia nggak tahu sebenarnya mendengarkan atau hanya melihat. mendengar. Dia nggak tahu bahwa ada teorinya kan ya, musik betul, sama betul, praktek. betul. Wah, nyambung banget ini. Betul. Nyambung banget. Jadi teori dan praktek itu berhubungan ya. Iya, berhubungan banget. Karena banyak juga kan musisi yang maksudnya prakteknya dia tahu, Prakteknya tahu ya. teorinya Nggak belum tahu tentu. dia. Jadi ntar pada saat latihan bilang 1/16. Wah, kalau nggak tahu teorinya gimana? Mungkin dia bisa mainin, bisa pasti. 1/16 tuh yang kayak gimana? Tapi kalau tahu teorinya, oh ternyata yang gue mainin dulu itu ini tuh yang namanya 1/16 gitu. Oh gitu, iya. Soalnya kalau jadi ya saya kan juga maksudnya inilah Kak Pandu kan bermain musik. Oh iya, nih gitu Kak Daud ini juga kan. pengajar juga kan. Pengajar juga gitu ya, pengajar mencoba sebagai host Ya, gitu ya. Siapa tahu kan belajar ilmu baru. Kita kan belajar maksudnya ilmu selama masih kita bisa belajar sesuatu Iya. hal yang baru kan kenapa nggak dicoba Iya, gitu betul kan. sekali, Jadi betul. awalnya dulu tuh maksudnya gue itu kan belajar musik tuh otodidak Kak Pandu. Awalnya. Iya. Awalnya. Otodidak. Melihat, mencontoh, that's it, mendengarkan, that's it, Iya. gitu. Nah memang kalau misalnya otodidak kita ada kemauan pingin mengembangkan karena Pandu, iya, ya kan? betul. Mengembangkan. Iya. Oke, maksudnya kita di porsi melihat, mendengarkan, mencontoh kita bisa. Tapi once kita mau mengembangkan, mau ke tahap yang berikutnya kan kita nggak tahu dong. Iya. Belum Kita lagi nggak kalau punya. nulis. Belum, wah kalau nggak belajar nulisnya gimana sih caranya? Kita kan nggak punya kemampuan, maksudnya nggak ada ilmu di situ kan, mau mengembangkan. Iya. Nah, berarti itulah perannya, maksudnya Perannya seorang guru dan ya. juga mungkin lembaga kursus Ya, ya. lembaga kursus Untuk- itu tadi. Iya. Untuk mewadahi itu ya. Iya, Jadi musisi-musisi maksudnya memang pingin belajar lebih basic teori dan segala macam gitu kan ya Kapan dulu Iya. ya. Oh, gitu tuh sobat musik. Jadi penting banget kalau misalnya pengen jadi musisi yang profesional ya Kak Pandu, kita Iya. bicara musisi yang profesional Iya, ya. tentunya. Jadi memang harus mengerti teori gitu ya. Teorinya. Iya. Oke, nah terus Kak Pandu selama 19 tahun mengajar nih pasti ada dong suka dukanya dong. Ya, suka duka pastinya ya. Ada. Kira bicara mau yang senang dulu, mau yang nggak senang dulu. Ya, terserah mau yang mana nih. Enaknya ya senang dulu lah. Ya, senang Ya, dulu oke. ya. Senangnya apa Senangnya sih? satu, kita banyak belajar lagi dari lingkungan kita. Jadi kita ketemu temen dia. Oh, dia ya ketemu sesama musisi. sesama Oh, oke, musisi, oke. sesama pengajar. Ada Kak Daud nih. Ya, ngobrol kan kita kan. Oh, ini tuh apa namanya mungkin rimshot atau 1/16, 1/8 ya kan 8 beat yang namanya salsa gimana, yang namanya dan macam-macam. Jadi ketemu banyak orang. Jadi bukan hanya dari perkusi aja kan, saya bisa ketemu sama teman-teman yang main piano juga tuh, ada main dan dia ada juga bisa bass juga katanya, ternyata bisa emang dia, jadi mayornya malah bass dia. Ngobrol lah kita ternyata, oh bisa main piano juga, berarti kan ada tambahan. Bukunya pakai apa sih misalnya, oh bukunya ini, wah aku belum tahu tuh buku itu, jadi kan nanti aku baca, jadi banyak dapet pengalaman baru, ketemu temen baru juga, terus kita bisa nge-jamming, bisa jam tentunya ya, jadi bisa dapetin apa ya, mungkin ada biasanya dari pertemanan itu kan kita ketemu, oh, ada lagu ini loh yang bagus, oh aku belum pernah denger tuh, nah itu aja udah buat aku udah masukan yang positif buat aku, dan di rumah bisa kita kulik lagi. Ya kesenangan lain apa maksudnya? Iya kan kita sebagai guru, muridnya banyak. Murid banyak. Pundi-pundi rupiah juga banyak gitu kan. Ya seperti itu. Ya itu salah satu. Belum lagi kalau misalnya kita
punya teman, ternyata teman ini ngasih kita link pekerjaan Ah, baru. itu dia, Betul benar kan? kasih link ya, Iya Pak. kan? Iya. Jadi itu ya. Ya itu tentunya salah satu sukanya juga Sukanya kan ya. ya. Intinya ya musisi itu memang harus berinteraksi Iya, ya. dia nggak bisa sendirian Nggak kayak bisa juga. sendirian. Harus apa? Orang bilang harus gaul juga ya. Ya, benar. Harus berkomunikasi yang sama orang yang jelas. Sendirian kan gila nanti. Gila. Oh, ya. Iya. Jadi ntar akhirnya aing mau. Nah, kan kalau sendiri kan begitu ya. Ya, Kan? kira-kira betul, Dapatnya. betul. Terus oke itu sukanya. Dukanya apa? Dukanya ya, kalau dukanya sebenarnya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kan kalau dukanya mungkin kita capek ya. Capek terus karena murid makin lama kan makin banyak ya, kita apa ya, mungkin cari buku lagi yang kita belum tahu itu kan gitu. Terus misalnya lagi menurun kali ya. Ya kira-kira begitulah. Oke, ya. Jadi kita harus mensiasati gitu, kalau Harus lagi banyak dalam keadaan prepare ini ya, maksudnya sedia payung sebelum hujan Iya, begitu itu ya. dia. Manakala misalnya ya siklusnya lagi turun. Seperti sekarang ini kan ya, lagi pandemi sekarang gini kan ya. era pandemi gini kan pasti kan kita sebagai musisi kan merasakan dampak yang Dampaknya. sangat ya, cihuy, Iya, cihuy ya. sangat cihuy ya. Oke. Terakhir nih ke Pangdu. Sebagai seorang guru pasti kita kan ada punya murid gitu ya. Nah terus apabila si murid itu juga ternyata berhasil Kak Pandu, ya kan? Oh ternyata ngelihat, wah ini hasil didikan saya ternyata berhasil. Murid itu akan menjadi, maksudnya berhasil menjadi musisi yang hebat. Itu maksudnya kebanggaannya itu gimana sih Kak Pandu? Wah, kalau ada murid yang Hal-hal yang seperti seperti itu. itu bangga banget. Dan juga cuma sedikit biasanya sih, cuma sekian persen aja yang bisa kayak begitu. Iya terus maksudnya gini, kita kan juga merasakan dulu ya gitu, kita di mana kita belajar juga, terus ternyata maksudnya batuk Pak Haji. Oke kita kan belajar juga kan, terus maksudnya di mana kita maksudnya ternyata kita bisa membanggakan maksudnya si guru kita gitu loh, maksudnya dengan misalnya kita punya prestasi di bidang musik gitu kan Kak Pandu kan, itu kan maksudnya kita dulu aja si guru itu ngeliat, wih hebat kamu nih udah bisa begini misalnya bikin musik atau menang apa lomba Iya. apa gitu, ada perasaan gimana itu Kak Oh, Pandu? perasaan kayak gitu pasti bangga kan, karena kan dari sekian banyak murid kita itu paling nggak sampai 10% lah yang bisa seperti itu, nggak sampai yang bisa dia ngembangin, karena kan pada dasarnya musik juga kan si murid itu emang juga harus latihan ya, maksudnya harus juga cari pengalaman, cari pengetahuan yang di luar kelas. Iya, Karena iya, musik, iya, karena si iya, murid iya. belajar di dalam kelas dia cuma sendirian, dia harus main sama orang lain, dia harus berkomunikasi sama orang lain, mungkin dia membentuk band di sekolahnya. Nah, nanti kalau yang serius kan pasti bikin band lah. Nah, dia kan dari situ ada pelajaran dia makin mengembangkan skillnya tentunya. Jadi kalau ada murid kayak gitu ya bangga, seneng. Iya. Jadi kayak sedikit cerita nih ke Pandu nih. Ya saya kan juga belajar musik gitu. Jadi ada salah satu guru saya lah gitu Kak Pandu gitu. Sekarang jadi temen gitu mungkin ya kalau sekarang. Iya. Jadi dari awal maksudnya dia mentor gitu ya guru kita sampai akhirnya maksudnya gue udah selesai menimba ilmu sama dia. Gue mempraktekkan ilmu-ilmu itu di dunia permusikan di luar gitu loh maksudnya. Sampai akhirnya maksudnya karir bermusik saya tuh maksudnya gue tuh bisa dibilang udah merambah ke dunia internasional lah, Kak Pandu. Ya. Bener. Soalnya gue juga denger itu tuh kayak gitu tuh. Benar ya. Denger. Terus maksudnya jadi gue tuh sering di ini Kak Pandu. Jadi siswa-siswa yang maksudnya yang pernah diajarkan, disebutin ada ini Gurunya ada si ini yang pernah main di itu gitu ya. ada salah satu itu ada nama Iya. nama gue Nah, iya, gitu kan. bangga dong ya. Iya bangga loh maksudnya. Iya. Wah gila. Keren maksudnya gue bisa itu. Jadi kan guru juga ini loh murid gue loh yang dulu gue ajarin nih dulu nih yang nggak tahu apa-apa nih sampai Iya. sekarang udah maksudnya ya udah kemana-mana lah Iya, gitu iya, kan. bangga banget ya gitu. Bangga ya, luar biasa lah. Oke jadi Kak Pandu sekali lagi terima kasih Iya. sudah menyempatkan hadir di sini. Iya. Terima kasih juga kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing tentang
ya apapun itu yang berhubungan dengan musik gitu. Sekali lagi terima kasih buat Kak Pandu. Iya, Oke. sama-sama. Sehat-sehat Kak Pandu. Alhamdulillah sehat. Terus berjuang, Terima ya. kasih juga udah diundang. Oh, sini. iya dong. Iya, buat para sobat musik di rumah. Iya Ya. dong. Pokoknya sobat musik jangan lupa, pokoknya ingat, kita itu di sini pasti akan terus menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang semuanya itu berhubungan dengan musik ya. Jadi kita akan selalu mengedukasi sobat musik gitu. Oke ya Kak Pandu ya, terima kasih Iya, sudah terima datang sini. kasih. Oke sobat musik, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di mana kita akan membahas semua yang berhubungan dengan musik, di mana kita bukan di Forensik Forum Edukasi Musik. Dah.